usaha mandiri. Untuk, supaya waktunya bermanfaat dan barokah, langsung saja kami serahkan kepada Mbak Novelina Yusanidia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Terima kasih. alhamdulillah khairan. Terima kasih banyak Mbak Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyapa teman-teman lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali di sesi kali ini kita bisa ketemu bersama ya. Kita akan belajar bersama terkait bagaimana proses memaafkan pasangan. Sebelumnya saya izin untuk membagikan tangkapan layar. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Baik. Oke. Di sini melihat respon yang ada di grup, sepertinya bukan hanya teman-teman yang sudah menikah ya, tapi ada juga beberapa yang lajang juga yang mengikuti sesi ini. Jadi salam kenal dulu, saya Novelina Yusrania. Bisa teman-teman manggil saya Velin. Kalau misalnya ada yang baru pertama kali mengikuti sesi bersama saya, teman-teman bisa intip Instagram saya @novelina.yusrania. Di situ ada beberapa konten terkait dengan kesehatan mental dan parenting yang saya bagikan di sana. Nah, begitu juga untuk sesi kali ini, saya sangat berharap teman-teman bisa membagikan insight atau pengalamannya ke media sosial dan bisa mention, nanti akan saya repost sebagai bentuk apa ya, kebermaknaan pertemuan kita di malam hari ini. Oke, mulai kita mulai ya. Uh, ini bukan hal yang tabu lagi ya, bahwa menikah itu tidak sekedar perayaan. Saya yakin semua teman-teman juga sudah menyadari bahwa menikah bukan hanya sekedar resepsi satu kali perayaan, tapi setelah itu akan ada sangat banyak hal yang spesial dan mungkin di luar ekspektasi kita sebelumnya. Karena memang perjalanan menikah adalah perjalanan seumur hidup dan Allah memberikan banyak janji untuk seorang yang menikah, banyak pertolongan yang diberikan untuk seseorang yang mau menikah. Begitupun kami rasa ya juga tantangan-tantangan dinamika yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Ketika dulu kita menjalani pendidikan formal di SD, SMP, SMA, dan seterusnya, kita belajar bahwa segala sesuatu itu serba terukur, spesifik, detail, ada beberapa indikator yang harus kita penuhi gitu ya untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan. Sedangkan di sisi lain kalau kita berbicara tentang pernikahan, kita sudah memutuskan untuk berjanji berdua bersama dengan pasangan kita, artinya kita memasuki kehidupan yang tidak biasanya kita pelajari. Ada banyak sekali hal-hal yang kita baru belajar pada saat sudah menjadi istri atau sudah menjadi suami. Yang sebelumnya mungkin kita udah belajar nih, udah belajar materi banyak kelas tentang persiapan pranikah untuk bisa lebih siap. Tapi ternyata banyak sekali keterampilan-keterampilan ya, misalnya untuk coping strategi, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kita ketika berkonflik itu mencoba untuk menurunkan ego dan bertemu di tengah, bagaimana seni untuk dapat menjalin hubungan yang hangat dengan keluarga besar, dan banyak hal lainnya yang itu benar-benar terjadi pada saat kita sudah menikah gitu ya. Sehingga mari kita bersama mencoba untuk membuka pikiran dan membuka hati kita untuk saling belajar di sini. Saya yakin teman-teman juga ada yang sudah menikah dan sudah menjalani proses perjalanan dalam pernikahannya yang nanti bisa saling berbagi dan menyampaikan perasaannya dan mungkin saya yakin setiap keluarga punya cerita dan setiap pengalaman adalah pengalaman yang bermakna. Jadi nanti silahkan di akhir sesi boleh sekali untuk bertanya atau menyampaikan pendapat, pandangan, atau mau berbagi cerita untuk teman-teman yang lain, silahkan. Saya sangat senang sekali kalau misalnya mau ada yang berbagi cerita. Ini adalah konsep dasar dulu ya, bahwa sebuah pernikahan kita menjalin relasi dengan suami atau istri nantinya ya untuk teman-teman yang lajang,
kita akan belajar bahwa menikah itu kita lakukan secara sadar. Entah itu prosesnya dulu ta'aruf ya, atau prosesnya dijodohkan, tapi pada saat kita benar-benar sudah memilih dan mengiyakan dengan sadar kita menjadi istri atau suami seseorang, maka kita secara sadar memahami pilihan ini adalah pilihan kita, bukan paksaan atau dorongan orang lain. Jadi motivasi internal itu perlu kita miliki ya, meskipun sebelumnya ada proses-proses di mana ada orang lain yang berperan dalam proses penyatuan kita dengan pasangan kita. Tapi kita sadari betul bahwa ketika kita sudah menjalin pernikahan, artinya dia adalah seseorang yang saya pilih untuk secara sadar menjadi teman bertumbuh saya, menjadi teman kehidupan saya untuk menggapai nanti tujuan akhir di kehidupan yang abadi di akhirat nanti, dan ini adalah ladang pahala bersama dengan dia. Hubungan partnership benar-benar keduanya harus bisa berubah dan bertumbuh. Kita menyadari bahwa sebelum seseorang menjadi istri atau suami kita, dia adalah seorang manusia yang tumbuh bersama dengan lingkungannya sebelumnya. Jadi ada begitu banyak faktor ya yang menyebabkan karakteristik dari pasangan kita di saat ini. Bagaimana latar belakang keluarga, bagaimana lingkungan dulu membesarkan pasangan kita, itu akan sangat mempengaruhi juga perilakunya di saat ini. Jadi kita juga perlu menyadari itu sehingga kita dapat berempati atas segala perilakunya dia yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Meskipun udah saling kenal bertahun-tahun, tapi kalau misalnya sudah menjalin relasi pernikahan itu akan beda gitu. Tetap akan ada kejutan-kejutan yang dimana kayaknya aku kok nggak kenal ini ya dulu, padahal kita ngerasanya sudah kenal. Jadi mari kita sama-sama menyepakati bahwa pernikahan ini kita lakukan pengambilan keputusan dengan secara sadar penuh, dan dalam menjalannya juga harus dengan konsisten. Kita menjalani bahwa sebagai seorang istri dan suami, kita dan juga seorang individu yang sedang bertumbuh. Jadi aku rasa nggak ada ya istilah cintai aku apa adanya gitu, karena kita bukan manusia yang sempurna gitu. Kita adalah manusia biasa dan juga terus bertumbuh sebagai manusia. Jadi sangat wajar ketika kita nanti melakukan kesalahan, pun juga pasangan kita ketika dia mungkin melakukan kesalahan, karena kita saling bertumbuh berdua di dalam pernikahan ini. Kalau dulu sebelumnya sendiri-sendiri ya berkembangnya, kalau sekarang berdua. Dan kalau ada pemikiran selalu berharap pasangan bisa menerima apa adanya, padahal dia sebenarnya nggak berkenan gitu ya. Ini nantinya akan menjadi kelelahan dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan rangkaian masalah yang akhirnya dapat membuat pernikahan itu menjadi kurang harmonis dalam jangka panjang. Teman-teman kalau misalnya yang masih lajang ya bisa mencoba untuk membaca beberapa literatur terkait dengan persiapan pernikahan. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah dari Ibu Rani Anggraini. Beliau menuliskan 2 buku dan saya rasa buku ini dapat sangat membantu kita untuk memahami makna pernikahan lebih mendalam. Oke, kita akan lanjut lagi. Tentunya dalam menjalin relasi pernikahan tidak mungkin kita akan bebas dari konflik ya, sepakat. Karena eh, rasa bahagia dan rasa susahnya atau sedihnya saat menikah itu kayaknya semacam satu paket hal yang komplit gitu ya dalam pernikahan. Ketika misalnya ada pasangan yang melakukan kesalahan, terus rasa-rasanya kita tuh sulit memaafkan dia, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan, menjadi refleksi kita, kenapa sih sebenarnya kita jadi seseorang yang sulit untuk memaafkan pasangan kita. Yang pertama, ada mungkin ya kekhawatiran akan dia melakukan kesalahan ini kembali.
Jadi kita punya kekhawatiran, kecemasan berlebihan kalau nanti di masa depan dia akan melakukan kesalahan ini lagi deh kayaknya. Itu yang membuat kita juga jadi sulit untuk mau memaafkan kesalahan dia saat ini. Karena kita tidak sepenuhnya menyadari ya bahwa seseorang yang ada kalanya memang dikoder melakukan kesalahan dan dia punya kesempatan sebenarnya untuk memperbaiki. Tapi untuk orang tertentu ya, apalagi yang memiliki trust issue atau beberapa pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, yang itu masih terbawa hingga saat ini saat dia menjalin relasi dengan suaminya, isu-isu dulu tuh juga bisa menjadi trigger dia terhadap pasangan, sehingga kekhawatiran akan pasangan melakukan hal serupa itu sangat mungkin terjadi. Padahal mungkin pasangannya udah minta maaf dan udah berubah gitu ya. Cuman rasanya nggak bisa memaafkan karena takut kayaknya bakal lagi deh. Jadi ada kecemasan yang sangat intens. Yang kedua, bisa jadi alasan sulit memaafkan tuh karena takut terlihat lemah. Jadi kondisi kita yang sebagai korban ya di sini sebagai korban dan ada pasangan kita yang melakukan kesalahan, ketika kita tidak memaafkan dia itu sebenarnya kayak ada semacam relasi kuasa kita yang lebih dominan dan um, dapat lebih merasa aman gitu. Jadi kalau misalnya seolah-olah ketika kita memberikan pemaafan maka kita akan terlihat lemah di hadapan dia. Atau juga mungkin ada keyakinan bahwa keadilan tuh gagal ditegakkan. Selalu mempertanyakan kenapa sih ini terjadi sama aku? Kenapa sih mesti pasanganku yang melakukan itu? Kok nggak ada yang lain? Kenapa nggak orang lain? Dan mempertanyakan hal lain yang sifatnya denial, jadi masih belum menerima, masih merasa ini tuh nggak adil. Jadi ini juga akan membuat kita sulit untuk memaafkan. Yang ketiga, yang keempat terakhir adalah menikmati status sebagai korban. Jadi sebenarnya berlindung ya di bawah status sebagai korban ini juga bisa menjadi salah satu motif kita enggan untuk memaafkan orang lain. Kalau ada apa-apa, meskipun pasangan sudah mencoba untuk berubah, kita akan selalu mengkaitkan masalahnya dan menyampaikan bahwa aku itu korban dan kamu yang sudah bersalah. Selalu menekankan itu agar kita merasa aman gitu ya, karena kasus apa namanya proses pemikiran sebagai korban ini dianggap sebagai tameng ya untuk ketika menghadapi sesuatu langsung disampaikan lagi nih kesalahan-kesalahannya pasangan dan kita menekankan bahwa aku logis sebagai korban dan aku yang harus dan lain-lain gitu. Jadi terlalu menikmati status sebagai korban enggan untuk dapat merendahkan hati untuk melepaskan, memberikan pemaafan kepada pasangan. Oke, selanjutnya, nih, um, memang hal-hal tadi itu akan sulit ya kita lakukan, apalagi kesalahan-kesalahan yang sifatnya sangat fundamental dan kita merasa itu sangat mencederai berbagai values yang sebenarnya kita sudah bangun dengan pasangan. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa akan sangat banyak hal positif yang akan kita dapatkan ketika kita mampu memberikan pemaafan itu. Yang pertama adalah emosi yang lebih positif. Nanti akan lebih saya jelaskan detail di slide berikutnya. Yang kedua, ketika kita mampu untuk memaafkan, ini akan membawa kita ke dalam kesadaran diri yang lebih baik. Bahwa kita sepenuhnya manusia yang sedang bertumbuh, bukan sosok yang sempurna, pun juga pasangan, ada kalanya dia melakukan kesalahan, dan nanti mungkin di suatu ketika saya juga yang akan melakukan kesalahan gitu. Akan muncul insight-insight hal baru dalam pemikiran kita yang lebih mendewasakan kita ketika kita mau memproses untuk memaafkan. Selanjutnya adalah kita akan menyadari sebenarnya mana sih bagian-bagian yang menjadi potensi, limitasi, dan tantangan.
ketika kita mampu untuk dapat memproses ya, mengizinkan diri untuk dapat memaafkan orang lain, kita bisa ngerti sebenarnya, oh ternyata aku bisa ya memberikan pemaafan ini. Oh ternyata batasanku seperti ini nih. Pada aspek apa yang sangat membuatku kecewa dan perasaan tidak nyaman lainnya, kita jadi ngerti, jadi bisa memetakan di mana potensi, limitasi, dan juga tantangan dalam diri kita sendiri. Kemudian memaafkan juga artinya merupakan sebuah kekuatan yang terintegrasi. Karena proses memaafkan ini nggak mudah gitu. Untuk memberikan welas asih pada seseorang yang pernah menyakiti kita, apalagi dulu ya kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan, pernah dikhianati, pernah diabaikan, dan disakiti hal lain gitu ya. Ini juga akan membuat kita terjebak pada kondisi di mana kita seolah-olah kayak semacam pakai kacamata hitam dalam memandang dunia gitu. Jadi meskipun seseorang sudah berubah, itu kita masih menganggap ya kayaknya ada yang nggak komplit deh, masih kayak ada kebagian yang tidak utuh dari dia seutuhnya. Namun ketika kita mau memproses diri untuk dapat memaafkan, kita akan lebih memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan tantangan-tantangan berikutnya. Kita juga lebih terampil dalam coping stress dan resiliensi. Jadi kalau kita berbicara resiliensi, sepanjang kehidupan kita ya sebagai seorang muslim tidak akan pernah terlepaskan dari adanya cobaan dan masalah. Pasti setiap kita akan memiliki sumber stresor masing-masing. Nah, ketika kita mampu ya melampaui batas ini, ya misalnya di sini proses konflik tersebut dengan pasangan, kita bisa mengelola meregulasi itu dengan baik, kita melakukan proses pemaafan, artinya kita akan naik level lagi nih di tahapan yang ini, di mana nanti kalau misalnya ada sumber stresor yang di bawahnya, itu kita akan nganggap kayak ah ini udah biasa aja tuh, aku udah pernah ngerasain cobaan yang lebih berat daripada itu. Jadi tingkat resiliensi kita juga akan semakin meningkat ketika kita mampu mengelola konflik, mampu memberikan pemaafan ini. Nah ini adalah segitiga kognitif di mana setiap kita itu terdiri dari kognitif ya, pemikiran, perasaan, emosi, juga thought, semacam pemikiran yang otomatis muncul, dan juga perilaku. Ketika kita enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, kita masih terkungkung dengan rasa benci, dendam, kesal, kecewa. Ini juga tentunya akan mempengaruhi aspek yang lain. Ketika pintu maaf itu belum kita buka, emosi yang dominan muncul itu ya emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Sedih, kecewa, marah, dan rasa tidak menyenangkan lainnya. Dan tentunya itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap dimensi yang lain. Dalam pemikiran kita jadinya bawaannya kayak selalu seuzon gitu ya dengan pasangan kita karena mempengaruhi tadi pemikiran dan juga emosi. Dan dalam hal perilaku tentu ya bagaimana yang kita pikirkan, bagaimana emosi yang kita rasakan ini akan mempengaruhi perilaku kita. Mungkin kita menganggap ya udahlah diabaikan aja, ya udahlah udah maafin tanpa memproses dengan sehat ya. Jadi kayak semacam lompat dari dia melakukan kesalahan, ya udahlah aku maafin. Tapi uh, perasaan itu yang paling nggak bisa bohong gitu. Dia akan selalu valid mencerminkan apa yang kita rasakan. Kalau misalnya paling mendasar ya kita tidak atau belum mengizinkan diri untuk memaafkan dia, ya rasanya akan kemerungsung gitu bahasa Jawanya. Tetap akan terlihat dalam raut muka kita yang secara tidak sadar gitu ya menunjukkan murung, sensitif terhadap dia,
Terus pada hal aspek lain dari pasangan kita, kita juga sering mengkritik dia dan jadi suka baper atau hal tidak menyenangkan lainnya, keseluruhannya akan sangat mengganggu keseluruhan well-being kita atau kesejahteraan subjektif kita ketika kita tidak mau untuk memaafkan. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih proses dari memaafkan ini? Saya akan coba menjelaskan 4 tahapan proses kita dapat memaafkan orang lain. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa memaafkan ini bukan berarti kita akan bisa melupakan kesalahan orang lain. Ini sama sekali paradigma yang salah. Jadi kecuali kalau misalnya teman-teman ikut treatment seperti hipnosis dan lain-lain yang bisa melupakan memorinya. Tapi sebenarnya yang jadi masalah itu memori atau emosinya sih. Kalau misalnya katakanlah memorinya hilang, tapi emosi kita masih gak nyaman, ya itu artinya yang perlu diproses kan bukan memorinya ya, tapi yang perlu diproses di sini adalah emosinya. Jadi, mari kita sepakat bersama bahwa memaafkan itu tidak akan membuat kita bisa melupakan, tapi indikator kita dapat memaafkan nanti suatu ketika kita mengingat lagi kejadian dia melakukan kesalahan, itu intensitas emosinya tuh nggak sekuat dulu. Gitu. Misalnya kita pasangan melakukan kesalahan yang eh, sangat besar ya menurut kita. Ketika mengingat itu rasanya tuh bener-bener dari 0 sampai 10, skala 10 mungkin tuh di angka 9 ya, yang bener-bener mengganggu segala aspek kehidupan kita. Jadi membuat kita murung, kepikiran, dan hal gak nyaman lainnya. Namun, ketika kita mau memproses untuk dapat memaafkan dia, lambat laun, entah kapan waktunya, kita nggak bisa ngasih deadline ya untuk memaafkan dan nggak bisa buru-buru juga karena sangat bergantung pada bagaimana interpretasi kita terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nanti suatu ketika kita mampu pulih, mampu untuk seutuhnya memaafkan dia, intensitas 9 ini bisa turun di angka 3 atau di angka 4 yang rasanya kalau kita mengingat itu lagi, mengingat kesalahannya lagi itu nggak sesedih, kecewa, atau sebenci itu dengan pasangan kita. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tahapan uncovering fase. Fase ini kita menyadari sepenuhnya apa sih sebenarnya yang terjadi yang membuat kita sebel. Kita juga mampu untuk merasakan emosi tersebut. Marah, kesal, kecewa, benci, atau apa yang biasanya dirasakan pada saat pasangan melakukan kesalahan. Jadi kita tidak lagi mengabaikan atau memendam emosi, sekedar lewat gitu aja ya kesalahan dia. Karena kalau misalnya kita nggak ada mengizinkan emosi ini untuk hadir, ini juga dalam jangka waktu tertentu ini bisa kayak meledak gitu loh. Jadi sebenarnya emosi itu Allah ciptakan karena memang ada fungsinya, ada tujuannya. Ibarat air ya, emosi adalah sebuah air, dia tinggal dikasih jalan aja kok sebenarnya. Misalnya dia eh, mengalir ya, menggunakan selang gitu, terus ujungnya kita tutup, emosi kita abaikan, kita pendam, kita press, jadi kita tidak mengizinkan emosi tidak nyaman itu untuk hadir. Jadi kita semacam kayak menutup lubang keran itu, yang nanti tekanan airnya semakin besar dan ketika nanti ada trigger atau satu hal yang memicu, itu akan jadi kayak langsung meledak gitu. Justru jadi bumerang ketika kita seringkali mengabaikan atau memendam emosi yang kita rasakan. Proses uncovering ini benar-benar kita mengizinkan perasaan itu hadir. Dan nggak apa-apa, sangat wajar. Memang kalau misalnya kita dikhianati, kita direndahkan, kita diabaikan, ya sangat wajar dong kalau misalnya kita merasakan benci atau kesel atau kecewa.
Itu adalah reaksi yang sangat adaptif kita sebagai manusia, dan itu sangat naluri ya kita merasakan ini. Jadi pertama, tahapan yang harus dirasakan adalah apa? Diizinkan emosinya untuk hadir. Dan selanjutnya kita menyadari betul, kenapa sih ya aku bisa merasa demikian? Sebenarnya dalam kejadian ini ada nggak sih kontribusiku ya atas kesalahan yang dilakukan oleh suami? Terus apa ya dampaknya kalau misalnya aku meneruskan segini-gini aja, aku terus-terusan benci sama dia, apa ya pengaruhnya dalam kehidupanku sendiri? Bagaimana terus pengaruhnya terhadap relasiku dengan suami kalau misalnya terus-terusan seperti ini? Kita sepenuhnya menyadari di proses uncovering ini. Kemudian ini akan berlanjut ya, tumbuh ke proses decision. Jadi kita di fase untuk benar-benar memutuskan, oke. Jadi kalau misalnya aku terus-terusan kayak gini, kayaknya aku juga bakal nggak sehat deh secara mental. Oke, aku akan coba belajar untuk memaafkan dia. Karena sebenarnya memaafkan itu proses keputusan kita untuk melepaskan rasa sakit kita sendiri. Kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri, mengizinkan diri kita sendiri untuk terlepas dari rasa sakit yang kita miliki. Jadi memaafkan ini murni bukan tentang orang lain. Jadi kalau misalnya kita memaafkan ya, apakah kita akan bisa kembali seperti orang sedia kala atau enggak itu terserah ya. Tapi memaafkan ini benar-benar fase untuk diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Dan bukan berarti orang lain akan mendapatkan keuntungan kalau misalnya kita memberikan pemaafan tuh enggak juga ya. Itu jadi miskonsepsi juga bahwa memaafkan sepenuhnya itu adalah tentang diri kita. Ini ada dalam kendali kita saat ini. Ini pilihan. Mau atau enggak untuk memberikan pemaafan itu benar-benar pilihan kita saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa di fase ini kita menyadari ya, bahwa kemarahan, dendam itu tidak akan membantu situasi menjadi lebih baik. Dan kita seutuhnya menyadari bagaimana dampak positif yang akan kita dapatkan ketika kita memutuskan untuk memberikan pemaafan kepada orang lain. Setelah fase kita memutuskan, kita memberikan pemaafan ini, ada yang namanya work fase, di mana memang kita ada aksi nyata untuk memaafkan dia. Jadi nggak cuma ada di kognitif, nggak cuma ada di pemikiran, tapi juga udah berupa aksi nyata. Dalam hal lisan, kita juga mampu untuk menata kembali lisan kita agar tidak membuat kata-kata yang menyakiti dia. Kita juga memahami bahwa orang lain yang telah menyakiti kita dan perilakunya itu kita bisa berempati atas perilakunya tersebut. Bukan berarti kita mengizinkan diri untuk tersakiti lagi, itu enggak. Tapi di proses ini kita benar-benar menyadari, oh oke, mungkin dia berperilaku seperti ini karena ada pengalaman di masa lalu ya yang membuat dia masih belum bisa mengontrol dirinya seutuhnya, atau apa alasan-alasan yang membuat seseorang melakukan hal yang menyakiti kita. Tentu pasti ada alasannya dan nggak mungkin ini dilakukan secara tiba-tiba. Ketika kita mampu berempati pada motifnya seseorang melakukan sesuatu, kita menyadari konteksnya ya, konteks kenapa dia berbuat perilaku yang menyakiti kita, kita akan rasanya bisa sampai di luruh di emosi-emosi yang nggak nyaman itu. Kita masuk di fase deepening ini, di mana kita bisa memperoleh makna yang lebih mendalam tentang pengalaman tidak menyenangkan atau penderitaan yang kita alami karena orang lain. Dengan kita benar-benar seutuhnya mampu memaafkan orang lain, ini sebenarnya kita mencapai personal freedom. Kita melepaskan rasa sakit yang selama ini kita bawa ya. Jadi
memang fase memaafkan akan sangat berbeda timingnya untuk masing-masing orang. Ada yang bisa melakukannya dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya, ada yang masih memendam itu dan masih membawa perasaan sakit itu untuk tidak memaafkan orang lain karena saking menyakitkannya ya perilakunya untuk kita mungkin. Dan ketika kita benar-benar masuk di fase ditunggu ini, masuk di tahapan akhir kita bisa memaafkan, kita akan mampu melepaskan diri dari rasa sakit itu. Jadi benar-benar ya memaafkan ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Untuk mengizinkan diri kita terlepas dari rasa sakit itu. Kita akan mampu memiliki kesadaran bahwa manusia memang tidak sempurna. Dan kita pun sebagai seorang individu tidak juga semua orang bisa menyenangi kita. Kita pun di suatu momen juga akan membutuhkan maaf dari orang lain. Jadi, mari perlahan untuk kita berproses memaafkan orang lain, maafkanlah pasanganmu, maafkanlah lingkunganmu, maafkanlah dirimu sendiri untuk menjadi seseorang yang tidak sempurna. Ini seutuhnya pilihan kita di saat ini. Bukan tentang orang lain. Memaafkan adalah tentang diri kita sendiri. Dan pengambilan keputusan untuk mau memaafkan ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bayangkan saja ya, misalnya ada seseorang yang membawa beban benci, marah, kesal, kecewa kepada orang lain. Dia seolah kayak bawa batu besar di punggungnya. Dia kemana-mana bawa batu itu untuk menjalani kehidupannya. Kebayang ya, pasti akan berat sekali. Berat sekali kalau misalnya kita tidak mengizinkan diri untuk melepaskan rasa sakit itu. Sebaliknya, misalnya kita mau mencoba untuk membukakan pintu maaf, untuk mau melepaskan rasa sakit ini, mau untuk sedikit berproses belajar berempati bahwa setiap orang ada kalanya dikoder untuk melakukan kesalahan, maka ini akan membawa kedamaian yang sangat indah dalam diri kita. Ini akan mempengaruhi pemikiran, perilaku, perasaan kita. Dan tubuh ya dari hasil riset itu menunjukkan bahwa memaafkan akan sangat berpengaruh pada kondisi fisik seseorang. Jadi di hasil riset tersebut dibandingkan ya melakukan perbandingan antara seseorang yang masih meredam kemarahan, masih menyimpan rasa benci, rasa sedih yang bertahun-tahun atas orang lain itu dia dalam kesehatan fisiknya itu juga terganggu. Dan kemudian setelah dia mendapatkan intervensi untuk melakukan proses pemaafan, ternyata proses ini membawa pengaruh baik yang signifikan dalam kehidupannya. Ya, dia jadi lebih sehat, gitu ya. Dari tubuh yang awalnya mungkin mahnya sering kambuh, sering pusing, keringat dingin, badan sering gemeter. Kalau misalnya ada seseorang yang ngerasa tertrigger ya dengan seseorang yang pernah menyakiti dia, dia rasanya langsung nge-freeze, mungkin kayak langsung diem, kaku, dan manifestasi tubuh tidak menyenangkan lain. Setelah mencoba untuk memaafkan, ini akan membawa keseluruhan kondisi sehat yang holistik dalam kehidupan kita. Dan sebagai seorang muslim, kita sangat mempercayai bahwa Allah juga akan menambah seseorang kemuliaannya di dunia dan di akhir ketika dia dapat memberikan pemaafan kepada orang lain. Baik, itu teman-teman singkat dari pemantik diskusi
di malam hari ini ya. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, mengajukan pandangannya atau mau berbagi cerita, silahkan. Dan sedikit menginformasikan, untuk dapat lebih memahami diri, kami membuka kelas dalam jangka waktu dekat ya, mulai 12 Januari besok. Ada beberapa sesi, karena proses memaafkan ini juga tentunya berpengaruh pada dimensi yang lain dalam kehidupan kita, menjalankan peran kita sebagai seorang istri atau suami atau sebagai orang tua. Dan dalam sesi ini akan dibahas secara menyeluruh ya. Kita akan belajar bersama terkait bagaimana menumbuhkan fitrah keimanan anak, parenting kita kepada anak. Terus juga kita akan belajar bagaimana untuk meregulasi stres. Dan yang terakhir, di sesi paling akhir kita akan belajar untuk bagaimana memulihkan trauma pengasuhan di masa lalu yang ini tidak bisa kita lepaskan dalam relasi kita saat ini dengan pasangan. Dan misalnya teman-teman ada yang butuh sesi konseling, sampai dengan 15 Januari nanti kami bekerja sama dengan teman bicara.id untuk memberikan konseling dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi ini hanya berlaku sampai 15 Januari ya. Satu sesi cukup 50.000 saja. Misalnya ada teman-teman yang membutuhkan pendampingan secara individual terkait problem yang saat ini dihadapi, silakan untuk mengambil atau melakukan layanan konseling one-on-one tersebut. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Tasya. Terima kasih alhamdulillah jazakallahu khairan Mbak Felin. Terima kasih alhamdulillah jazakumullah khairan untuk teman-teman yang melonggarkan waktunya dan menyimak dari awal sampai akhir. Untuk kali ini kita buka sesi Q&A dan berbagi cerita, pengalaman, atau insight yang mungkin didapat setelah Mbak Felin sudah menyampaikan materi tadi. Oh iya, tadi udah ada masuk pertanyaan Mbak Felin di kolom chat. Kami izin membacakan dari siapa tadi ya? Dari Mbak Fitriati Fauziah. Mbak Felin mungkin bisa diberi penjelasan sederhana dari resiliensi itu apa ya? Oke, baik. Ini aku langsung jawab satu-satu gitu ya, Mbak Natasha. Ya, boleh Mbak. Ya. Oh ya, mohon maaf ya. Mungkin tadi saya kurang memberikan penjelasan yang lengkap dari resiliensi. Jadi resiliensi itu semacam daya lenting. Daya lenting kita setelah kita mampu untuk bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Jadi ibarat kita punya bola ya, punya bola, semakin tekanan bola itu kuat untuk kita tekan ke bawah, kalau misalnya permukaannya itu bagus, lantainya bagus untuk dia mantul, mantul bola itu akan semakin tinggi ya. Itu juga sama. Jadi sebenarnya seberapa berat cobaan atau permasalahan yang kita alami saat ini, yakinlah tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau misalnya dalam muslimnya kita percaya bahwa tidak ada satu daun yang jatuh itu tanpa kehendak Allah. Allah tahu semuanya. Allah sudah mengkoder dan sudah menggariskan semuanya. Apalagi sebesar problem yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi itu kan kompleks ya, melibatkan diri kita sendiri, melibatkan orang lain, juga setting waktu, waktu terjadinya hal lain yang terkait dengan permasalahan kita itu kan kompleks sekali ya. Gak mungkin itu terjadi tanpa ada alasan. Pasti ada hal yang ingin Allah tumbuhkan di situ dari pengalaman yang kita alami saat ini. Proses resiliensi, di mana kita mampu bangkit dari keterpurukan yang kita alami,
daya lenting itu, itulah yang membuat kita nantinya akan menjadi hamba Allah yang akan semakin bertakwa. Jadi kalau misalnya ada cobaan atau masalah itu kan sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kita akan jadi semakin dekat sama Allah atau semakin jauh nih sama Allah. Nah, kalau misalnya pilihan kita membawa diri kita semakin mendekat kepada Allah, artinya kita berhasil nih. Artinya kita bisa resilient atas problem yang kita hadapi. Demikian Mbak Tasya, semoga bisa mudah untuk dapat diterima. Terima kasih Mbak Felin, Ya. Alhamdulillah. Mungkin dari Kak Fitriati Fauzia mau menanggapi atau mungkin sudah cukup? Insya Allah cukup ya. Eh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Felin. Dari Kak Anggi Rizka. Izin bertanya ya Kak, apa hal yang bisa dilakukan saat kita masih berada di fase sedih yang berlarut-larut? Oke, Anggi, eh sedih dan emosi tidak nyaman lainnya itu wajar. Setiap perasaan kita itu valid dan mengandung alarm untuk kita melakukan sesuatu. Jadi, emosi itu ada untuk ngasih sinyal ke kita. Ada suatu hal yang harus kita penuhi. Ini yang jadi pertanyaan kemudian. Sebenarnya, ketika peristiwa ini bikin kita sedih yang berlarut-larut, sebenarnya alasannya kenapa? Apakah memang tentang hari ini, ya, tentang kejadian ini, benar-benar murni karena peristiwa hari ini yang membuat kita sangat sedih, atau ketika kita mengalami pengalaman tidak menyenangkan ini, itu kita kayak semacam memori kita ketarik ke pengalaman yang dulu, yang hampir sama, dan sebenarnya pengalaman hari ini tuh hanya pemicu atau trigger aja yang membuat kita teraktivasi lagi perasaan tidak nyamannya. Yang bisa menjawab ini adalah kita sendiri, karena kita yang paling tahu. Sedih, marah, kecewa, dan lain-lain itu valid ya kita rasa. Jadi izinkan itu untuk hadir. Dan mari setelah itu kita merefleksikan diri. Ada apa sih? Apa yang menyebabkan aku sebenarnya perasaanku membuat aku tidak nyaman sangat lama. Sebenarnya apa yang membuat itu? Apa yang pikiran kemudian sering muncul ketika emosi kita hadir? Kalau misalnya teman-teman yang pernah melakukan konseling ya, saya biasanya akan memberikan worksheet untuk bisa diisi. Di situ akan bisa kita petakan intensitas emosi yang dirasakan apa, terus pemikiran kita apa sensasi tubuh yang muncul pada saat Anggi merasakan sedih itu biasanya apa yang muncul. Entah itu keringat dingin, mungkin ya ada yang langsung pusing, ada yang mual, mungkin ada yang mules. Ketika mengingat kejadian tidak menyenangkan, ya sensasi tubuh yang dirasakan apa? Kita akan coba notice itu, kita akan belajar itu untuk bisa memahami sensasi tubuh yang hadir ketika kita merasakan emosi tidak nyaman. Kemudian apa perilaku yang kita lakukan setelah itu? Nah, keseluruhan ini perlu kita refleksikan ya, Anggi. Mungkin bisa dalam 1 minggu, emosi apa nih yang kita rasakan coba ditulis. Apa penyebabnya? Terus juga perilaku apa yang kemudian kita lakukan? Apa sensasi tubuh tidak nyaman yang kita rasakan? Itu kita tulis secara lengkap. Dan selama 1 minggu itu bisa jadi data atau informasi untuk kita lebih memahami diri kita. Oke, ternyata ini yang bikin aku sedih berlarut-larut. Jadi jawabannya itu akan ketemu Anggi kalau kita mau merefleksikan diri dengan seutuhnya ya. Nggak nge-denial, nggak menolak, tapi mengizinkan perasaan itu hadir, nanti akan ketemu. Sebenarnya kenapa ya aku sedih berlarut-larut akan ketemu. Begitu, Anggi. Jadi aku hanya menjelaskan secara teknis ya, karena pada praktiknya ini yang bisa menemukan alasannya adalah diri kita sendiri.
kecuali sedihnya misalnya sudah 2 minggu intens sedih terus ya, ngerasa sedih terus, nggak bisa merasakan kebahagiaan, meskipun kita terhubung dengan orang lain itu kita ngerasanya kayak sendirian dan nggak terkoneksi dengan orang lain. Kemudian rasa sedih berlarut-larut ini juga diikuti dengan perubahan hal lain, misalnya kayak pola makan terus semakin berlebihan atau semakin berkurang secara drastis, jam tidur juga berubah, terus juga kita tidak lagi menikmati aktivitas yang kita rasa dulu menyenangkan. Nah, itu udah kategori nggak wajar ya kalau itu. Kalau yang opsi kedua, kondisi seperti ini udah harus ke profesional. Harus mengizinkan diri, merendahkan hati untuk mendapatkan bantuan psikolog atau psikiater terdekat. Seperti itu, semoga bisa membantu menjawab ya. Terima kasih Mbak Felin, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Mbak Anggi sudah mau bertanya. Ini kita lanjut lagi dari Kak Iftitah Anasuha. Mbak Felin bertanya, dalam proses memaafkan seseorang, apakah kita boleh melakukan set boundaries, mengambil jeda sejenak untuk tidak bertemu orang tersebut, sampai kita benar-benar merasa sudah bisa memaafkan orang tersebut. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Baik, kalau musical hero, pertanyaannya menarik sekali. Dan saya bersyukur ini diangkat sebagai sebuah pertanyaan ya, karena ini penting banget. Kita sebagai orang Asia itu memang di setting ya untuk lebih cenderung memprioritaskan orang lain daripada perasaan kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada perasaan tidak nyaman, ada kesalahan yang kita perbuat, ada suatu hal yang di luar ekspektasi yang mengecewakan itu, kita cenderung malah justru menyalahkan diri sendiri, mengutuki diri sendiri. Ini yang nggak sehat gitu. Ketika kita memang di satu kondisi ya yang kita ngerasa nggak nyaman dengan seseorang, entah itu dia melakukan kesalahan atau perbuatan yang membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita tersakiti, membuat kita direndahkan atau hal tidak nyaman lainnya, mari kita ambil langkah yang bijak untuk melindungi diri kita sendiri. Pertama kali, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi yang pertama sebenarnya amanah terbesar itu diri kita loh. Jadi ini yang saya ingin sekali menekankan ya. Kita nggak bisa akan optimal menjalankan peran-peran apapun sebagai istri atau sebagai seorang ibu apabila kita tidak memenuhi hak-hak kebutuhan diri kita sendiri. Tidak apa-apa untuk menolak orang lain, tidak apa-apa Mbak untuk mengambil jeda untuk tidak bertemu dengan seseorang yang membuat kita tersakiti. Ini nggak apa-apa banget gitu ya. Ini perumpamaannya ya, kita habis kena cakar kucing nih. Tentu kalau misalnya kita besok ketemu kucing yang sama atau kucing yang mirip atau kucing-kucing yang lain, itu rasanya kayak kita masih ada rasa takutnya ya. Itu wajar banget. Itu mekanisme otak untuk memang dapat melindungi kita. Tapi ini juga strategi yang juga perlu kita terus tumbuhkan ya. Artinya set boundaries ini kita lakukan juga dengan sehat. Apabila ini menyangkut dengan keluarga terdekat, tentu komunikasi yang terbuka juga perlu untuk terus ditumbuhkan. Tidak bisa untuk terus-terus menghindar atau mengambil jeda tidak bertemu, tapi juga mengizinkan diri untuk bersikap asertif, menyampaikan ketidaksetujuan, misalnya menyampaikan hal yang memang kita rasakan secara baik-baik, itu nggak apa-apa banget. Ya, jadi nggak perlu takut untuk berkonflik, nggak perlu takut untuk berbeda pendapat, karena sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut justru apabila dipecahkan dengan cara-cara yang sehat itu akan merekatkan hubungan dalam keluarga. Begitu. Jadi nggak apa-apa banget untuk set boundaries ya, malah harus justru kita perlu men-setting dengan jelas batasan diri kita, sejauh mana diri kita
akan mengizinkan membantu orang lain, kita akan terlibat dengan orang lain, itu harus kita berikan secara jelas. Dan itu bukti dari self love ya, bukti dari kita merawat amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu diri kita sendiri. Semoga bisa sedikit membantu Kak Iftita. Terima kasih Mbak Felin atas tanggapannya. Terima kasih Mbak Jazakallah Kak Iftita sudah mau bertanya. Semoga terjawab ya Kak Iftita. Uh, di sini ada dari Kak Muhammad Khairul Huda. Saya sebenarnya ada hal banyak banget yang mau disampaikan, tapi saya merasa nggak confident untuk menyampaikannya. Dan topik ini sesuai banget dengan problem yang saya alami dari 2017, dan masih terasa hingga kini, dan kejadian itu seolah-olah baru kemarin, dan mau mengambil langkah itu terasa susah banget. Oke. Gimana nih Mbak Felin? Saya rasa ini bukan lebay ya, tapi memang yang kamu alami suatu hal yang berat gitu loh. Tidak semuanya orang siap untuk bercerita, dan nggak apa-apa, Kalau misalnya pun konsultasi ya ke psikolog, ke psikiater, kita sebagai profesional juga tidak akan memaksa. Kita tidak akan pernah memaksa untuk menceritakan detail permasalahan yang dialami itu, enggak. Yang terjadi di 2017 mungkin saja memang sangat membuat kamu tersakiti, membuat kamu merasa terpukul dan perasaan tidak nyaman lainnya. Jadi saya di sini mencoba untuk membantu memberikan penjelasan ya bagaimana seseorang ketika mendapatkan trauma itu ada bagian otak ya namanya bagian amigdala, itu fungsi emosi ada di situ di otak bagian belakang kita. Ketika kita mengalami pengalaman ya atau bertemu dengan orang yang sama atau mengalami peristiwa yang mirip dengan kejadian yang membuat kita trauma, otak kita yang bagian depan yang untuk berpikir, otak prefrontal cortex kita itu nggak akan aktif. Dia akan inaktif ketika memang ini menyangkut peristiwa yang berkaitan dengan trauma kita. Jadi amigdala yang lebih berfungsi. Entah rasa sedih, takut, kecewa, marah, benci, atau emosi tidak nyaman lainnya itu yang akan menguasai. Dan rasanya itu real, kayak hari ini. Meskipun dulu kejadiannya di 2017, tapi kalau misalnya kita tidak memproses itu ya, di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya itu rasanya kayak sama. Persis kejadiannya. Jadi emosinya intens sekali, sama baru aja kayak kemarin kejadian. Ada bagian otak yang tidak bisa berfungsi, dia saya lupa namanya spesifiknya apa, tapi dia yang membantu kita untuk dapat memahami dan menyadari tentang fungsi waktu. Mana yang hari ini, mana yang masa lalu, mana yang kemarin. Itu ada otak tuh yang bagian ngatur itu. Tapi kalau udah kita mengalami trauma ya, itu juga jadi nggak aktif ketika kita di masa saat ini menjumpai seseorang yang men-trigger, seseorang yang pernah melakukan uh, pengalaman tidak menyenangkan itu, atau seseorang yang memicu ya, jadi yang hampir-hampir mirip perilakunya atau kejadian-kejadian yang mirip itu kita mempersepsikannya itu real sama seperti kejadian di 2017 itu. Dan tidak ada yang menganggap bahwa setiap persoalan itu mudah dan akan dapat dilalui. Untuk sebagian orang yang mengalami tekanan yang sangat dahsyat dan belum menjumpai profesional untuk dapat memproses ini, tentu di masa saat ini kita tidak tumbuh seutuhnya
di usia kita saat ini gitu ya. Misalnya ada yang usianya 20 tahun atau 30 tahun. Tapi kita kayak seolah-olah nggak bisa bersikap sesuai dengan usia kita saat ini. Rasanya kayak masih ada sisi anak-anak di dalam diri kita yang merespon, yang responnya itu nggak sehat ya. Misalnya menarik diri, menyangkal, menghindar, nge-freeze ya, diem aja, nggak bisa untuk merespon. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang men-trigger, dia memilih untuk mengurung diri sendiri, nggak berjumpa dengan orang lain dulu. Itu salah satu tanda-tanda bahwa memang kita perlu memproses diri kita. Dan memang apa ya, mari kita merendahkan hati untuk dapat menerima bantuan dari orang. Kamu tidak harus melalui ini sendirian. Luka batin itu sama seperti luka fisik ya. Perlu proses yang cepat dan tepat untuk dapat memulihkan itu. Jadi, mari di saat ini kita mengizinkan diri kita untuk pulih, untuk dapat merasakan kebahagiaan itu lagi, untuk dapat memandang dunia dengan seapa adanya, untuk dapat merasakan rasa aman dan sensasi damai lainnya, dan healing is possible. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, Mas. Kita bisa memproses itu kalau kita mengizinkan diri kita untuk mau pulih. Demikian, semoga bisa membantu ya. Terima kasih Mbak Felin, Amma Jazakillah khairan. Itu ya Oke, Kak Khairul Huda. sama-sama. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Kak Khairul Huda atau mungkin sudah cukup menjawab? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Ini dari Kak Ani Setiawati, Mbak, hampir sama. Bagaimana cara mengatasi dari awal itu pengen cerita, pengen ikut konseling, tapi pas waktunya tiba itu malah bingung mau cerita apa. Jadi kayak ada yang membisiki, kayaknya aku nggak perlu konseling. Itu gimana ya Mbak? Mau ikut kelas jadi ragu. Oke, jadi memang keberhasilan dari sesi konseling itu kalau ada readiness dan willingness ya. Kalau di posisi Mbak Anik ini udah ada keinginan untuk mau memproses pengalamannya, memproses perasaannya. Namun, keinginan aja memang nggak cukup. Harus ada readiness atau kesiapan dan komitmen untuk mau bertumbuh. Mengikuti sesi konseling atau kelas-kelas kayak ini tuh sebenarnya nggak enak ya. Untuk beberapa orang tertentu, mungkin selesai kelas ini jadi kayak lebih marah atau lebih kecewa, lebih ngerasa sedih. Jadi lebih aware memang dengan emosinya, dengan perasaannya, tapi endingnya emang nggak enak. Dan memang pergi ke profesional itu nggak selalu pulang dengan perasaan lega, dengan perasaan bahagia ya. Kalau kayak testimoni di platform-platform yang menyediakan layanan sesi konseling itu kan dia ngasih testimoni yang beragam ya tentang perasaan atau kepuasan yang dirasakan setelah menjalani sesi konseling. Tapi pada realnya konseling tuh nggak senyaman itu loh, karena memang nggak enak karena kita dihadapkan dengan diri kita sendiri. Ada fase-fase kita harus menjumpai realita, menemui realita yang seapa adanya, dan itu nggak nyaman banget. Karena memang pada saat kita bercerita ya, emosi itu pun juga akan muncul gitu, bersamai dengan ingatan-ingatan kita. Tapi profesional akan sangat berhati-hati untuk memproses itu. Jadi kita nggak dengan sembarangan ya, karena kita memiliki kode etik, kita juga mempelajari bagaimana proses intervensi yang hati-hati dan berdampak positif kepada klien dalam jangka panjang. Kita akan sangat berhati-hati memproses itu.
memang langkah awal untuk menyadari dulu, mengizinkan diri untuk bertemu dengan realitas apa adanya, dan itu nggak enak. Jadi kalau sesi pertama konseling rasanya nggak lega, ya wajar. Pasti akan selalu emosi nggak nyaman yang kemudian muncul, tapi setidaknya kita akan punya tools atau keterampilan dan pemahaman yang berbeda atas pengalaman tidak menyenangkan yang kita alami. Jadi kalau misalnya ada perasaan yang mengendurkan kita untuk tidak melakukan konseling dan ragu dan lain-lain, ya wajar. Mungkin saja kita belum siap dan nggak apa-apa. Masing-masing orang punya proses sendiri-sendiri, tapi yang ingin saya tekankan, apapun ya cara yang ingin dilalui untuk proses pemulihan, tapi mari mengizinkan diri untuk pulih. Jangan biarkan diri untuk terkungkung dalam perasaan tersakiti dan beban yang kita bawa seumur hidup itu nggak enak banget ya. Jadi mari kita memproses ini dengan cara apapun yang membuat kamu merasa lebih baik. Ada sangat banyak hal dan memang tidak harus selalu dengan konsultasi ke psikolog atau psikiater, ada berbagai strategi yang bisa dilakukan, tapi itu cobalah, cobalah. Demikian, Mbak Tasya. Emang agak sulit ya, Mbak. Hmm. Oke, Amra Jazakil Khair juga, Kak Ani sudah mau bertanya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau membagikan cerita, bisa langsung ditulis di kolom chat atau ada yang raise hand nih. Kak Anggi, mau open mic Kak Anggi? Boleh. Halo, Assalamualaikum Mbak Felin. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Felin, Mbak Tasya, dan seluruh viewers dari webinarnya Mbak Felin ya. It's been a while aku nggak lihat Mbak Felin dan aku happy banget karena bisa lihat Mbak Felin. You look so pretty Aku today. juga. Lagi di mana ini, Bang? Aku ini Mbak di Jakarta Timur sekarang. Nah, Mbak Felin, aku mau tanya nih Mbak, karena cukup menarik ya Mbak ya. Pertama aku mau syukur dulu sih, alhamdulillah jazakillahu khairo. Karena dengan memberikan webinar tadi, aku jadi belajar banyak ya Mbak ya, soal bagaimana untuk memaafkan, untuk mengetahui uh, feeling yang sebenarnya sedang kita rasakan itu bagaimana, dan 4 stage tadi. Ini ilmu mahal sih menurut saya, dan alhamdulillah jazakillahu khairan ya Mbak sudah berkenan untuk memberikannya secara gratis kepada kita di sini. Nah, kemudian Mbak yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita terlalu sering dikecewakan oleh seseorang yang posisinya dalam hidup kita itu sangat istimewa dan kemudian mengakibatkan kita merasa numbness atau dalam hal ini memiliki arti mati rasa, apakah hal itu normal, Mbak? Jika tidak normal, maka solusi dari Mbak Felin kira-kira apa ya, Mbak ya? Terima kasih. Amlai jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Langsung saya jawab, Mbak Tasya. Boleh Jadi Mbak Felin. kalau saya semangatnya ya. Iya, Mbak Anggi. Aku akan berkata seapa adanya, karena ini adalah sebuah realita. Bahwa eh, tempat di mana kita mengekspektasikan eh, perhatian, kasih sayang, seseorang yang sangat dekat dengan kita, biasanya ada pengalaman-pengalaman tertentu di orang-orang tertentu yang mengalami hal tidak nyaman dengan orang terdekat, ya memang itu akan membuat kita sangat tersakiti daripada orang lain ya yang melakukan. Ini apabila dibandingkan, tentunya seseorang terdekat kita yang mengecewakan kita, yang membuat kita sangat sedih atas perilakunya, itu akan lebih membekas daripada orang yang nggak punya relasi apa-apa sama kita, atau yang sebatas seperti teman.
dibandingkan dengan kerabat, keluarga, ayah, ibu, itu akan sangat berbeda relasinya. Dan mati rasa itu sebenarnya adalah muara dari pola-pola yang saat ini kita rasakan. Misalnya kalau kita merasakan hal nggak nyaman ya, di sini teman-teman barangkali ada yang suka ada yang kebiasaannya memendam emosi, melupakan, mengabaikan, nganggep ya udahlah, biarin. Kita ketika melakukan mekanisme itu terus ya, pola itu terus yang kita lakukan ketika kita ngerasa nggak enak ya, nggak mengizinkan perasaan tidak nyaman itu untuk hadir dan kita memenuhi kebutuhannya, yang kemudian terjadi adalah mati rasa itu, Mbak Angki. Itu adalah dampak akhir di mana udah rasanya kayak putus asa atas segala semua yang terjadi. Dan ini tentunya bukan hal yang sehat. Karena kita dianugerahi oleh Allah emosi, pemikiran, perasaan. Itu karena ada fungsinya. Jadi mari kita melakukan tools yang dikasih Allah ini dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sehat. Ketika ada emosi itu hadir, ya mari kita mengizinkannya untuk hadir. Sebenarnya emosi itu simple kok. Jadi kalau sama seperti ya kayak kita duduk di tempat ruangan yang terbuka, terus kita lihat awan yang dia silih berganti. Emosi itu sejatinya seperti itu. Dia hadir tanpa kita berikan treatment apapun, dia tuh sebenarnya nanti akan hilang sendiri, akan lewat sendiri. Intensitasnya misalnya yang awal itu bener-bener ya di angka skala 0 sampai 100 misalnya di angka 90 atau 95 yang pengen meledak. Nanti kalau kita biarkan, kita diam, ya, kita nggak melakukan apa-apa, intensitas emosinya itu akan turun sendiri. Makanya kalau kita kenal ya dengan strategi 90 detik menahan emosi, misalnya yang muncul emosi marah ya, itu kita tahan aja, nggak merespon, nggak ngapa-ngapain selama 90 detik, padahal pada saat itu kita kayak ingin menerkam seseorang yang di depan kita. Selama 90 detik tidak melakukan apa-apa, nanti itu akan turun sendiri intensitas emosinya, tanpa kita berikan treatment apapun. Emosi itu seenak itu gitu. Jadi mari mulai sekarang pelan-pelan untuk kita menemui realitas apa adanya. Karena emosi itu mengisyaratkan kebutuhan untuk diri kita. Kalau rasanya sekarang udah jadi seseorang yang nggak peka terhadap perasaan diri sendiri, mari kita coba sering-sering untuk memeluk diri kita sendiri ya. Nabi Musa ketika beliau habis membunuh kaum yang nggak sengaja itu, kan Allah memerintahkan coba dekat dadamu Musa, dari mendekap itulah nanti akan muncul ketenangan. Jadi kalau kita merasa hal yang nggak nyaman ya jangan buru-buru diabaikan, jangan buru-buru dihilangkan, tapi kita coba dekap diri kita peluk diri kita rasakan seutuhnya perasaan yang tidak nyaman tersebut, kita sadari seutuhnya apa peristiwa yang muncul dan apa keinginan kita, apa harapan kita. Nanti itu akan membawa kita pada kesadaran yang lebih utuh untuk dapat menyikapi sesuatu dengan lebih objektif gitu ya, dengan lebih sehat mekanismenya. Jadi kalau saat ini mari kita membuka diri untuk merasakan apapun yang hadir. Emosi akan selalu valid, tapi pemikiran dan perilaku itu yang nggak selalu benar ya. Itu yang harus kita evaluasi, pemikiran dan perilaku. Tapi kalau emosi, izinkan dia hadir.
dia sebenarnya ingin memberikan isyarat tertentu kepada kita. Dari proses penyadaran itu akan membawa kita menjadi individu yang lebih mindful, yang lebih memahami seutuhnya esensi kita sebagai manusia, bahwa ada kalanya kita berada di titik yang lemah, di titik yang rendah, dan dengan situasi itulah ya kita membutuhkan tangan Allah, membutuhkan bantuan Allah untuk menguatkan kita. Dengan proses kita menyadari seutuhnya emosi kita, ini akan membawa kesadaran kita seutuhnya sebagai manusia yang tidak selalu kuat, tidak selalu sempurna, dan bukan tugas kita untuk menjadi sempurna atau memuaskan orang lain, membuat orang lain bahagia. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah untuk terus belajar menjadi individu yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang lebih mendekat pada Allah, dan itu lebih dari cukup. Gak apa-apa untuk perlahan belajar, hadir, menemani emosi yang datang, dan berproses untuk memaafkan dengan sehat ya orang yang telah menyakiti kita. Jadi kita lambat laun saya yakin mati rasa itu akan lama-lama luruh dan berganti dengan perasaan yang lebih nyaman untuk kita. Semoga ya pelan-pelan. Saya yakin setiap kita mengupayakan pasti tidak akan sia-sia. Sekecil apapun yang kita upayakan pasti akan membuat dampak positif bagi kita di kemudian hari. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mbak Anggi sudah mau membawa pertanyaan ini. Semoga bisa sedikit membantu ya Mbak. Iya, sangat membantu Mbak Velin. Jazakillah khairan Mbak Velin. Semoga selalu dikuatkan semuanya. Amin, amin. Ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Velin, bagaimana? Apakah mencukupkan waktunya? Iya, boleh Mbak Tasya. Kita bacakan dari Kak Aulia Fauziah. Bu Velin, kadang kita bisa memaafkan hal yang terjadi, tapi saat bertemu orang itu, rasa benci itu muncul lagi. Bagaimana ya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita habis terus disakiti orang lain, itu lumrah banget loh kalau kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa. Karena memang orang itu ya, mungkin orang yang kita ekspektasikan dapat bersikap baik kepada kita dan tidak melakukan hal itu. Jadi lumrah banget gitu. Tapi ya yang jadi tapi, mari kita mencoba untuk belajar mencari sudut pandang yang lain atas kejadian yang menimpa. Misalnya emosi nggak nyaman itu muncul lagi pas ketemu dia, ya itu wajar banget, Mbak Aul. Dan kita memang nggak ada deadline ya untuk buru-buru memaafkan orang lain. Memang ketika kita mengizinkan diri ya, kita udah mengambil keputusan di fase memutuskan bahwa diri kita mau memproses memaafkan, itu nggak langsung jling bisa langsung emosinya mereda, bisa langsung damai aja ketika ketemu orang itu. Ya enggak, pasti akan menyertai pemikiran emosi gak nyamannya gitu, gak bisa seinstan itu. Apalagi ya seperti yang Mbak Anggi sampaikan tadi, dilakukannya dari orang yang terdekat dengan kita, tentu ini akan membekaskan luka yang lebih mendalam gitu daripada orang lain. Misalnya kayak sahabat biasa atau sahabat deket ya, itu pasti akan berbeda gitu sensasinya, lukanya yang tergores di diri kita. Jadi misalnya rasa benci, sedih, kecewa, atau perasaan tidak nyaman lainnya muncul pada saat kita bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, itu wajar banget. Artinya kita hidup sebagai manusia, Mbak Allah. Karena kalau misalnya kita itu nggak merasakan emosi ini, kita misalnya ada handphone ya, kita pegang handphone di keramaian, terus handphone kita dicuri, kalau kita nggak punya emosi marah, itu kita akan ya udahlah besok beli HP lagi. Iya kalau misalnya bisa beli lagi ya. Ya kalau misalnya besok akan dapat ganti yang lain gitu. Tapi memang emosi itu menyimpan kebutuhan,
buat alarm kita untuk melakukan sesuatu. Dengan handphone kita dicuri orang lain, tergerak marah, tergerak untuk kita mengejar orang itu dan menimbulkan perilaku-perilaku lainnya yang ini juga akan berdampak positif gitu loh. Jadi emosi tidak nyaman yang muncul itu tidak selalu negatif ya. Makanya di sini saya tidak menggunakan istilah emosi negatif karena bisa jadi ya eh, emosi tidak nyaman itu juga membawa dampak positif ke kita. Misalnya kita lebih hati-hati dalam menjalin relasi dengan orang lain dan hal lain. Saya rasa setiap emosi pasti menyimpan pesan. Jadi nggak apa-apa, itu sangat lumrah Mbak Aul ketika ketemu orang lain dan muncul perasaan tidak nyaman. Oke, silahkan Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Felin, alhamdulillah jazakallah khair. Amin, amin jazakumullah khair. Alhamdulillah jazakallah khair juga Mbak Aulia sudah berkenan untuk bertanya. Ini ada respon dari Mbak Augina. Ya Mbak Felin betul rasanya malah nggak mau ketemu selamanya. Itu relate sih ya. Harapannya ya, harapannya. Tapi gimana lagi nggak bisa menghindar Kita ya. kalau ketemu orangnya Hmm. ingat lagi gitu ya Mbak, ingat lagi yang bikin kita kesal sama orang itu. Mm-mm. Tapi kalau mau memproses proses pemaafan tadi teman-teman, ya kita nggak ngerti ya waktunya kapan. Tapi di suatu nanti momen nanti itu kalian kalau ketemu orang itu lagi atau teringat momen itu lagi itu rasanya nggak sebenci dulu, rasanya nggak sesedih dulu. Ya, tapi memang ini bagian dari proses. Jadi pelan-pelan untuk belajar melepaskan rasa sakit diri sendiri. Dari Mbak Aulia mau ada tambahan? Udah Mbak Tasya. Cukup. Oke, jadi sekarang Mbak Aulia. Nih dari Kak Fitriati, aku not emosi tidak nyaman yang hadir dalam diri itu tidak berarti negatif. Betul. Ternyata ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Tara Selinta. Izin bacakan ya Mbak Felin ya. Iya, Kalau ingin belajar memaafkan diri sendiri itu bagaimana ya? Alhamdulillah jazakillahu khairan. memaafkan diri sendiri itu biasanya akan lebih sulit daripada memaafkan orang lain. Jadi gimana prosesnya? Ya marilah kita ketemu ya di sesi konsultasi one on one. Karena ada sangat banyak hal yang menyebabkan kenapa diri kita suka cenderung memaki diri kita sendiri, sering memberikan kata-kata negatif, penghakiman, menyalahkan diri sendiri. Kita itu di saat ini itu terjadi bukan karena tiba-tiba ya. Perilaku kita saat ini bukan tiba-tiba terus kita merespon seperti itu, enggak. Ada sebuah pola. Dan ketika ada kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, ini artinya yang ingin saya tanyakan, ini ada sejak kapan? Menyalahkan diri sendiri baru-baru aja atau sedari dulu nih kita punya kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri? Karena memang sebagian besar dari klien saya ketika mengalami problem ini tidak jauh dari pola pengasuhan di masa lalu. Dia pada saat anak-anak, bagaimana dia ditumbuhkan dari lingkungannya itu juga akan sangat pengaruhi pola-pola dia saat ini. Jadi saya nggak bisa menjawab banyak untuk proses memaafkan diri sendiri. Mungkin nanti akan ada sesi khusus ya, webinar selanjutnya. Setelah memaafkan pasangan dan gimana ya caranya untuk memaafkan diri sendiri gitu ya Mbak Tasya. PR untuk kita ya Mbak. Oke.
Ditunggu ya part 2-nya Mbak Tara. Insya Allah ya. Terima kasih ya Mbak Jazakallahu khairan Mbak Felin. Adakah 5 menit lagi nih waktunya teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau kita cukupkan di sini? Jangan lupa ya teman-teman kita untuk pendaftaran lebih lanjut mengenai IPC Batch 3 bisa menghubungi Mbak Felin atau bisa juga menghubungi saya. Mungkin sedikit aku share ulang mungkin ya, barangkali tadi teman-teman ada yang Felin boleh. tertinggal. Jadi teman-teman, saya dan Mbak Tasya ngadain event terdekat, yaitu untuk kelas orang tua nih atau yang lajang juga beberapa ada yang ikut. Ini udah sesi kedua saat ini dan yang akan hadir terdekat di tanggal 12 Januari. Kita sangat merekomendasikan untuk mengikuti keseluruhan sesi sih, karena ini kan berkaitan ya. Yang pertama kita akan belajar terkait strategi parenting yang sesuai dengan Islam dan disiplin positif, di mana kita tidak menggunakan kekerasan untuk dapat menumbuhkan kemandirian anak dalam menjalankan ibadah. Terus sesi selanjutnya juga akan dibahas di mana strategi pengelolaan emosi, strategi pengelolaan stres, dan yang sesi terakhir kita akan belajar bareng nih untuk bagaimana sebagai orang tua ya atau sebagai calon orang tua untuk memulihkan luka batin pengasuhan karena sangat mungkin perilaku kita saat ini itu cenderung didominasi luka-luka atau pengalaman traumatik di masa lalu dan ini juga jadi PR ya untuk kita bersama memproses ini gitu. Jadi silahkan misalnya teman-teman membutuhkan nanti bisa menghubungi Mbak Tasya atau di kontak saya untuk mengikuti kelas ini dan mungkin apa mau dikasih untuk diskon ya Mbak Tasya kali ya. Jadi kalau misalnya harga normalnya cukup 60.000 teman-teman di kelas ini silahkan nanti bisa mendaftar hanya dengan 40.000 tapi bisa mengikuti 3 rangkaian sesi webinar ya. Jadi hanya 40.000 bisa dengan mengikuti 3 sesi webinar kelas di Islamic Parenting Class Batch 3. Dan informasi terakhir ini kami bekerja sama dengan akun edukasi teman bicara memberikan layanan konseling satu sesi hanya 50.000 tapi ini berbatas sampai dengan 15 Januari. Silahkan misalnya teman-teman membutuhkan nanti bisa menghubungi kontak yang tertera. Gitu. Demikian Mbak Tasya. Jazakallahu khairan Mbak Felin. Eksklusif ya teman-teman. Malam ini aja ya Mbak Felin ya. Ditunggu diisi formnya nanti langsung dimasukkan ke dalam grup. Yeay, Mbak Aulia ditunggu ya daftarnya sama Mbak Augina tadi. Mungkin kita tutup aja ya Mbak Felin ya, karena mungkin semakin larut malam dan ini